Halo anak-anak, ya jadi masih ada sukacita untuk hari ini. Ya, kita akan bersama-sama mengikuti devosi pada pagi hari ini, pada hari ini. Untuk itu ibu mau anak-anak siapkan hati, siapkan pikiran, betul-betul fokus terhadap video devosi kali ini. Nah, kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu berkat kemurahan-Nya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur apabila hari ini Engkau telah mengizinkan kami bangun dari tidur kami boleh melakukan devosi Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membantu kami agar mampu mengerti setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, silakan siap Alkitabnya. Ya, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Lukas. Ya, kitab Lukas 17. Injil Lukas 17 ayatnya yang ke-11. Ya, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Jadi kita baca sama-sama ya. Oke. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman kita. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih dalam, ibu punya satu pertanyaan buat anak-anak. Ya, kapan terakhir anak-anak mengucap syukur atau mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata terima kasih? Kapan anak-anak mengucapkan kata terima kasih dan kepada siapa?
Ayo dipikir-pikir, dipikir-pikir 1, 2, 3. Ya, mungkin ada yang dengan mama, mungkin ada yang dengan papa, mungkin ada dengan teman dan yang lain sebagainya. Oke, apa yang akan kita pelajari dari firman kita pada hari ini? Nah, di sini ibu punya digambarkan dalam satu cerita. Nah, itu suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem. Nah, saat memasuki suatu desa di dalam perbatasan Samaria dan Galilea, nah di situ itu ada 10 orang kusta datang menemui Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, ibu, apa itu kusta? Kusta itu penyakit, ya. Pokoknya ada penyakit, namanya itu penyakit kusta. Nah, mereka datang menemui Tuhan Yesus. Nah, tapi mereka tidak berani mendekat. Mereka berdiri dari jauh dan berteriak. Mereka panggil, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, mereka berteriak seperti itu ya. Mungkin kalau anak-anak perhatikan di gambar itu seperti ini. Mereka cuma berdiri dari jauh. Oke, lanjut. Lalu karena Tuhan Yesus melihat mereka semua, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan Yesus berkata, ya kalian pergi saja, kalian tunjukkan diri kalian kepada imam-imam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian lanjut lagi. Nah, ke-10 orang kusta itu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Saat mereka dalam perjalanan menuju imam, tiba-tiba mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh, dan mereka pun cepat-cepat ingin sampai kepada imam untuk menunjukkan bahwa mereka telah sembuh. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi dari 10 orang itu ada satu yang tidak segera pergi kepada imam. Ia adalah seorang Samaria. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia nih. Karena itu kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Nah, dari sini hanya ada satu orang, yaitu orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Nah, Tuhan Yesus bertanya, kemana 9 orang yang lain? Nah, Tuhan Yesus tidak marah kepada 9 orang lainnya, tetapi Tuhan bertanya demikian sebab ia lebih menyukai orang-orang yang datang bersyukur kepadanya. Kemudian, nah ke-9 orang adalah contoh bahwa sangat sedikit orang yang mengingat Tuhan di saat senang atau di saat bahagia, dan hanya datang pada Tuhan di saat susah atau ada masalah saja. Nah, anak-anak yang perlu kita renungkan itu adalah yang pertama, seperti ke-10 penderita kusta yang tahu dirinya tidak bersih, seharusnya kita juga sadar bahwa diri kita tidak layak mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu kita harus ingat anak-anak. Kemudian yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan dan melakukan perintahnya. Sebagai wujud percaya itu tanpa mempertanyakan maksud Tuhan. Sebagaimana ke-10 orang kusta itu pergi tanpa bertanya ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menghadap imam. Kemudian yang ketiga, memohon belas kasihan dari Tuhan. Haruslah dengan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak-Nya, tanpa menuntut Tuhan melakukannya seperti yang kita inginkan sebagaimana yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta itu. Mereka hanya meminta belas kasih dari Tuhan, tetapi mereka tidak mengucap syukur. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian, bagaimana dapat mengucap syukur setiap saat? Nah, caranya adalah dengan memiliki kerendahan hati, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, dan ketertundukan kepada kehendak Tuhan akan membuat kita sadar bahwa sepantasnya kita mengucap syukur atas semua yang sudah kita terima dalam hidup ini. Nah, kemudian, apakah kamu seperti seorang Samaria? Nah, itu pertanyaan untuk kita semua ya, untuk ibu dan juga untuk anak-anak. Apakah kita mau seperti seorang Samaria di saat senang kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, atau kita mau seperti 9 orang yang lainnya? Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini? Ya, seperti anak-anak tahu ya, kita belajar di rumah. Ya, sudahkah anak-anak bersyukur? Oh ibu, saya harus belajar di sekolah. Nah, tetapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan sudah kasih kepada kita, meskipun kita belajar di rumah, meskipun kita belajar kadang-kadang jaringannya error, atau kadang-kadang pas kita belajar online jaringannya putus-putus, kita harus tetap mengucap syukur. Ya, amin firman. Terus ingatlah mulai saat ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah aku untuk selalu bersyukur atas setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Ampunilah aku ya Tuhan, jika dalam kehidupanku masih banyak mengeluh dan tidak bisa melihat setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan.
Tuhan Yesus, hari ini aku mau memuji Engkau dan bersyukur atas keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidupku. Amin.